saya Bidan Aditya. Apakah benar dengan Ibu Tania? Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan Ibu tentang amenorrea laktasi. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengarnya atau belum? Belum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metode amenorrea ini atau MAL dan LAM. Adalah metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif. Artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya. Cara kerja MAL adalah menunda atau menekan terjadinya ovulasi. Pada saat laktasi atau menyusui, hormon yang berperan adalah prolaktin dan oksitosin. Semakin sering menyusui, kadar prolaktinnya semakin meningkat. Dan hormon gonadotropinnya melepaskan hormon penghambat atau inhibitor. Hormon penghambat akan mengurangi kadar estrogen sehingga terjadi ovulasi. Manfaat MAL ini yang pertama itu dapat segera dimulai setelah melahirkan, kemudian tidak memerlukan prosedur khusus atau alat maupun obat, tidak memerlukan pengawasan medis, tidak mengganggu senggama, tidak perlu biaya, mudah digunakan, habis itu tidak menimbulkan efek samping, tidak bertentangan dengan budaya maupun agama. Keterbatasan MAL ini yang pertama memerlukan persiapan dimulai sejak kehamilan, kemudian tidak melindungi dari penyakit menular seksual termasuk hepatitis B ataupun HIV/AIDS, tidak menjadi pilihan bagi wanita yang tidak menyusui, kesulitan dalam mempertahankan pola menyusui secara eksklusif. Indikasi dari MAL yang pertama itu wanita yang menyusui secara eksklusif, habis itu ibu pasca melahirkan dan bayi kurang dari 6 bulan, wanita yang belum mendapatkan haid pasca melahirkan, frekuensi menyusui sering dan tanpa jeda, pemberian ASI tanpa botol atau DOT, tidak mengonsumsi suplemen. Pemberian ASI tetap dilakukan baik ketika ibu dan bayi sedang sakit. Kontraindikasi MAL yang pertama itu wanita pasca melahirkan yang sudah mendapatkan haid, wanita yang tidak menyusui secara eksklusif, wanita yang bekerja dan terpisah dari bayinya lebih dari 6 jam, wanita yang harus menggunakan metode kontrasepsi tambahan, bayi sudah berumur lebih dari 6 bulan, bayi yang mempunyai gangguan metabolisme. Menganjurkan ibu sebelum menggunakan MAL ini. Nah, yang pertama, bayi menyusui secara on demand atau sesering mungkin yang diinginkan bayi. Kemudian waktu pengosongan payudara tidak lebih dari 4 jam. Kemudian bayi menyusui sampai sepuasnya. Bayi akan melepas sendiri isapannya. ASI juga diberikan pada malam hari untuk mempertahankan kecukupan ASI. ASI disimpan di lemari pendingin. Ibu yang sudah melahirkan dianjurkan untuk memakai metode kontrasepsi lainnya. Kemudian apabila ibu tidak menyusui secara eksklusif atau berhenti menyusui, maka perlu disarankan menggunakan metode kontrasepsi lainnya yang sesuai. Bayi menyusu harus sesering mungkin. Oh ya, berarti ibu sudah paham dengan apa yang tadi saya jelaskan. Makasih atas kerjasamanya ya. Iya.
Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Aditya. Apakah benar dengan Ibu Tania? Iya. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan Ibu tentang metode kalender. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar tentang metode kalender? Oh ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode kalender. Metode kalender adalah cara kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri melakukan segama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat metode kalender ini. Yang pertama, manfaat kontrasepsinya itu sebagai alat pengendalian kelahiran atau pencegahan kehamilan. Nah, yang kedua itu manfaat konsepsi dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual saat masa subur atau ovulasi untuk meningkatkan kesempatan bisa hamil. Nah, kemudian metode keuntungan kalender ini. Yang pertama itu metode kalender atau pantang berkala lebih sederhana, dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat, tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual, tidak memerlukan biaya, habis itu tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Keterbatasan metode dalam ini memerlukan kerjasama antara suami dan istri, harus ada disiplin dan motivasi untuk menjalankannya. Habis itu pasangan suami istri harus tahu masa subur dan masa tidak subur, siklus menstruasi yang tidak teratur atau menjadi penghambat. Lebih efektif bila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lainnya. Efektivitas metode kalender. Metode kalender akan lebih efektif bila dilakukan dengan baik dan benar. Metode ini juga akan lebih efektif bila digunakan bersama dengan metode kontrasepsi lainnya. Angka kegagalan penggunaan metode kalender adalah 14/100 wanita per tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab metode kalender menjadi tidak efektif. Yang pertama, penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi atau sperma mampu bertahan selama 3 hari. Anggapan bahwa perdarahan yang datang bersamaan dengan ovulasi. Kemudian penentuan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. Kurangnya penambahan tentang hubungan masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis mukus atau lendir serviks yang menyertainya. Sekarang saya jelaskan cara menghitung masa subur. Yang pertama tuh bila haid teratur atau 28 hari. Hari pertama dalam siklus haid dihitung sebagai hari ke-1 dan masih subur adalah hari ke-12 hingga hari ke-16 dalam siklus haid. Bila haid tidak teratur, jumlah hari terpendek dalam 6 kali siklus haid dikurangi 18. Hitungan ini menentukan hari pertama masa subur, jumlah hari terpanjang selama 6 siklus. 1, 2, 3. Haid dikurangi 11. Hitungan ini menentukan hari terakhir masa subur. Rumusnya itu adalah hari pertama masa subur sama dengan jumlah hari terpendek dikurangi 18. Hari terakhir masa subur sama dengan jumlah hari terpanjang kurang 11. Sampai di sini apakah Ibu sudah jelas atau belum? Kalau memang sudah jelas, Ibu bisa dijelaskan salah satunya. Tidak perlu biaya. Nah, berarti Ibu sudah jelas semua apa yang tadi saya jelaskan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi, perkenalkan saya Bidan Aditya. Apa kabar dengan Ibu Tania? Iya. Ya, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang metode coitus
interruptus. Sebelumnya apakah ibu sudah pernah mendengarkannya? Belum. Oh ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertiannya itu coitus interruptus itu atau biasa disebutnya senggama terputus. Nah, di sini senggama terputus adalah metode keluarga berencana tradisional atau alamiah, di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya atau penis dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. Efektivitasnya, metode ini akan efektif apabila dilakukan dengan benar, dan konsisten. Kemudian angka kegagalannya 4-27 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Pasangan yang mempunyai pengandalian diri yang besar, pengalaman dan kepercayaan dapat menggunakan metode ini menjalankan lebih efektif. Cara kerja metode ini, alat kelamin atau penis dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina, maka tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum, dan kehamilan dapat dicegah. Ejakulasi di luar vagina untuk mengurangi kemungkinan air mani mencapai ke rahim. Manfaat metode ini, manfaat kontrasepsinya itu alamiah, efektif bila dilakukan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak ada efek samping, tidak membutuhkan biaya, kemudian tidak memerlukan persiapan khusus, dapat dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lainnya, dapat digunakan setiap waktu, tanggung jawab bersama dalam ber-KB. Kemudian keterbatasan metode ini sangat tergantung dari pihak pria dalam mengontrol ejakulasi dan tumpahan sperma selama senggama, memutuskan kenikmatan dalam berhubungan seksual. Habis itu tidak melindungi dari penyakit menular seksual, kurangi efektif untuk mencegah kehamilan. Kemudian cara metode ini, sebelum melakukan hubungan seksual, pasangan harus membangun kerjasama dan pengertian terlebih dahulu. Keduanya harus mendiskusikan dan sepakat untuk menggunakan metode ini. Kemudian sebelum melakukan hubungan seksual, suami harus menggosok kandung kemih dan membersihkan ujung penis untuk menghilangkan sperma dari ejakulasi sebelumnya. Pastikan tidak ada tumpahan sperma selama senggama. Pastikan suami tidak terlambat melaksanakannya. Senggama dianjurkan tidak dilakukan pada masa subur. Sampai sini apakah ibu sudah paham atau belum? Kalau memang ibu sudah paham, ibu bisa jelaskan salah satunya. Tidak ada efek samping. Oh ya, berarti ibu sudah paham. Makasih atas kerjasamanya.